warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Vesya Nurul Haq selaku dosen dari mata kuliah analisis proses bisnis. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan membuat sebuah presentasi video di mana mengambil judul yaitu menggunakan BPMN untuk proses pengambilan keputusan berbasis data dalam BI justru menghambat kelincahan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama ada Mas Rizka Budiman, yang kedua ada Mas Ferry Miras, yang ketiga ada Mas Iksan Nur Salim, yang keempat ada Mas Ramadhani Dwi Nugroho, dan terakhir saya Nanang Kuncoro. Selanjutnya untuk pembagian tugas kelompok pada kelompok 1 seperti yang tertera pada layar, yaitu Mas Rizka Budiman sebagai pengisi materi dan pembuat PowerPoint, kemudian Mas Ferry Miras sebagai pengisi materi dan pengeditan makalah, kemudian Mas Iksan Nur Salim sebagai pengisi materi dan pengeditan makalah juga, kemudian Mas Ramadhani Dwi Nugroho sebagai pengisi materi dan pengeditan makalah, kemudian yang terakhir saya sendiri sebagai pengisi materi dan rekam layar serta editing hasil presentasi. Nah, pada kesempatan ini akan kita sampaikan yaitu agenda pendahuluan, di mana di situ ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, ada batasan masalah. Kemudian ada bab kedua yaitu pembahasan, di mana pada bab pembahasan ini akan membahas tentang definisi BPMN dalam bisnis intelligence, kemudian membahas juga tentang analisa masalah dan juga pembahasan. Kemudian yang terakhir atau bab ketiga yaitu penutup, membahas tentang kesimpulan serta kritik dan saran. Selanjutnya kita masuk pada bab pertama yaitu di bab pendahuluan. Oke, saya lanjutkan. Latar belakang. Oke, pada zaman modern yang penuh dengan perubahan digital ini, kelincahan bisnis merupakan alasan kuat bagi organisasi untuk mempertahankan daya saingnya. Kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, kebutuhan pelanggan yang berubah, serta inovasi teknologi merupakan hal pokok dalam menjaga keberhasilan. Jadi memang untuk pada saat ini modernisasi ini penuh dengan perubahan dari digital, di mana pada setiap organisasi pasti akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagaimana untuk memajukan setiap detail dari organisasinya. Kemudian BI atau Business Intelligence itu muncul sebagai solusi yang penting dalam menyediakan pengetahuan dan wawasan basis data yang dapat membantu organisasi dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Nah, Business Intelligence memang sebuah metode baru, di mana ini memang untuk membuat atau memanajemen sebuah organisasi agar mampu memanajemen atau memanage seluruh sumber daya yang ada di kawasan lingkup organisasinya. Dengan memanfaatkan data, organisasi berharap dapat mengambil langkah cepat, mempunyai manajemen risiko yang tepat, serta yang paling utama adalah organisasi bisa melakukan optimalisasi kinerja bisnis dengan baik. Kemudian BPMN atau kepanjangannya adalah Business Process Model and Notation, itu telah diterapkan sebagai standar untuk menganalisis proses bisnis, sehingga pada mode BPMN ini adalah mempunyai sistem di mana ada standar-standar yang harus dilalui oleh perusahaan untuk bisa
menjalankan atau memajukan perusahaannya. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas serta terstruktur tentang alur kerja sebuah organisasi. Bagaimana organisasi itu berjalan dengan baik, mempunyai visi, misi, kemudian mampu melaksanakannya sesuai dengan perubahan yang ada. Kemudian memudahkan identifikasi masalah, efisiensi, dan dapat melakukan perbaikan proses. Nah, karena pada mode PPMN ini, data itu merupakan data yang sangat penting untuk membantu sebuah organisasi dalam hal salah satunya adalah pengambilan keputusan. Sehingga data yang ada di PPMN ini mutlak sangat diperlukan untuk mendukung keputusan diambil terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia organisasi. Dalam pengambilan keputusan berbasis data dalam BI, PPMN sering digunakan untuk mapping data, sehingga untuk pengambilan data, kemudian analisis data, sering menggunakan PPMN dalam basis BI-nya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah membuka peluang keputusan serta mendefinisikan langkah yang harus diambil untuk menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaannya. Kemudian slide selanjutnya. Namun demikian, di tengah pada proses berjalannya PPPN, muncul semacam kontradiksi jika PPMN ini digali lebih dalam. Jadi meskipun PPMN ini sejak awal itu memang dirancang untuk meningkatkan proses yang efisien, namun secara implementasi PPMN ini dinilai kaku karena bergantung pada sistem yang ada dalam memodelkan proses pengambilan keputusannya. Kenapa begitu? Karena pengambilan keputusan ini berbasis data. Nah, yang namanya data itu pasti datanya adalah tetap, bukan berubah-ubah. Nah, hal ini justru membuka potensi untuk menghambat kelincahan proses bisnis. Karena yang namanya bisnis itu sangat rawan dan cepat sekali terhadap perubahan yang ada. Oleh karena itu, BPMN dirasakan mempunyai fokus yang berlebihan, sehingga justru memperlambat proses organisasi terhadap perubahan, pembatasan eksperimen, dan dapat menghalangi kolaborasi yang fleksibel. Kenapa menghalangi? Karena BPMN ini berdasarkan data yang ada. Untuk kolaborasi berarti perusahaan itu membutuhkan komunikasi, membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang lain, sehingga tidak hanya data itu sebagai sumber data yang ada di perusahaan. Kemudian dalam konteks BI, pendapat para praktisi dan peneliti menunjukkan bahwa meskipun pemodelan proses dalam PPMN dapat bermanfaat dan untuk pemahaman awal, kembali lagi implementasi yang ketat dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data justru menimbulkan hambatan untuk berproses pada sisi komponen lain. Sehingga memang yang namanya PPMN itu untuk penerapannya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kita tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme PPMN secara seutuhnya, tetapi tetap harus berkolaborasi, harus mengetahui kebutuhan apa, kapan kita harus menggunakan BPMN dalam berorganisasi. Hal ini justru menghalangi analisis data untuk bereksplorasi secara bebas, menghambat respon secara cepat terhadap pertanyaan bisnis yang mendesak. Karena yang namanya bisnis perubahannya sangat cepat, dan yang terakhir membatasi kemampuan untuk mengintegrasikan sumber data baru dengan cepat. Nah, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam makalah ini adalah satu, bagaimana BPMN atau Business Process Model Annotation ini dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data dalam Business Intelligence atau BI. Kemudian pembahasan rumusan yang kedua adalah apa saja
kelebihan dan kekurangan penggunaan BPPN dalam konteks pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif di lingkungan bisnis yang diambil. Yang ketiga adalah mengapa penggunaan BPMN dalam BI atau Business Intelligence menghambat kelincahan bisnis dan dalam kondisi seperti apa hal tersebut bisa terjadi. Demikian dari saya makalah yang bisa saya bacakan. Kemudian untuk selanjutnya diteruskan oleh teman saya yaitu Mas Rizka Budiman. Dipersilakan Mas Rizka. Oke, baik. Terima kasih Mas Nanang Kunchoro. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Nanang Kunchoro, yaitu tentang tujuan dari penulisan makalah ini. Pertama, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan bisnis proses model dan notation atau BPMN dalam proses pengambilan keputusan berbasis data melalui business intelligence serta mengevaluasi dampak terhadap pelincahan bisnis. Secara khusus, makalah ini bertujuan untuk pertama menjelaskan peran BPMN dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data di dalam sistem BI. Kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan BPMN ketika digunakan dalam konteks lingkungan bisnis yang membutuhkan kecepatan dan adaptabilitas yang tinggi. Ketiga, mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana penerapan BPMN dalam BI justru dapat menghambat kelincahan bisnis dan mengurangi fleksibilitas organisasi. Keempat, menyampaikan rekomendasi atau pendekatan alternatif dalam merancang proses pengambilan keputusan berbasis data yang tetap terstruktur namun tidak mengurangi kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara tepat. Lalu lanjut untuk metode penelitian di makalah ini. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dari jurnal akademik, studi kasus perusahaan, serta dokumentasi praktik penggunaan BPMN dan BI. Penulis juga membandingkan pendekatan BPMN dengan metode yang lebih adaptif, seperti model and notation, dan pendekatan agile. Lalu selanjutnya, batasan masalah. Next slide, Mas. Ramadannya kayaknya nge-lag deh. Oh iya. Ini udah di slide batasan masalah belum? Belum muncul, Mas. Belum keganti. Belum ya? Iya. Ya, belum. Oh, harusnya udah ini bentar. Masih belum muncul? Belum. Coba seksinya di ini aja. Maaf. Ini saya screen ulang. Belum muncul belum ya, Mas? Kalau ini belum, Mas. Ngeblank. Ya, saya lanjut aja kali. Search-nya dari saya aja kali. Boleh, Mas Rizka. Coba. ya. Udah kelihatan belum, Mas? Dah. Oke, baik.
Oke, lanjut. Kali ini untuk membahas pembatasan masalah dari makalah yang kita jelaskan ini adalah batasan masalah penelitian ini dapat diperjelas berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Mas Nanang Kuncoro, dan berikut aspek-aspek batasan masalah. Masalahnya, pertama, penggunaan BPMN dalam memodelkan proses bisnis untuk mendukung keputusan didasarkan pada data. Kedua, mengukur efisiensi BPMN dalam mendorong entitas mengelola proses pengambilan keputusan dalam konteks BI. Ketiga, mengidentifikasi keuntungan dari penerapan BPMN, seperti pemahaman proses yang lebih baik dan struktur yang distandarisasi. Keempat, menganalisis hambatan dan kelemahan BPMN, khususnya terkait sifat yang kaku yang dapat menghalangi kecepatan, kelincahan, dan inovasi dalam pengambilan keputusan. Kelima, mengevaluasi keadaan dan konteks di mana penggunaan BPMN dapat mengganggu kelincahan bisnis. Keenam, meneliti elemen-elemen yang menyebabkan proses yang terlalu teratur dan birokratis yang menurunkan kemampuan organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan di pasar dan kebutuhan pelanggan. Ketujuh, mengidentifikasi situasi tertentu seperti dalam lingkungan yang sangat dinamis dan membutuhkan penyesuaian yang cepat, di mana penerapan BPMN dapat menjadi penghalang. Kedelapan, menunjukkan konteks yang memerlukan pendekatan alternatif yang lebih fleksibel seperti metode Agile atau CMMN. Kesembilan, memberikan gambaran mengenai proses desain dan metodologi yang lebih adaptif tetapi terorganisir, tetapi tidak mengurangi kelincahan organisasi. Ke-10, menyampaikan pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan inovasi dan respon cepat sebagai pelengkap atau pengganti BPMN dalam konteks BI. Lalu berikutnya adalah pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Rama. Boleh dilanjut, Mas? Halo? Suara saya ada? Sama, Mas. Ada ya suara saya? Ya. Nah, Ada. pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Yang pertama ada definisi BPMN dalam business intelligence. Yang pertama dalam subbab ini ada 3 poin. Yang pertama definisi BPMN, kedua definisi business intelligence, yang ketiga konsep pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama, poin pertama definisi BPMN. BPMN atau Business Process Model and Notation adalah sebuah standar untuk menggambarkan atau memvisualisasikan dan menganalisis proses bisnis. Jadi itu adalah sebuah standar untuk membantu memvisualisasikan urutan aktivitas proses bisnis dan aliran informasi sehingga proses bisnis dapat dipahami lebih mudah oleh semua pemangku kepentingan. BPMN diikuti dan digunakan secara internasional sehingga menciptakan bahasa visual yang umum untuk memahami proses bisnis di berbagai organisasi dan industri. Tujuan utama BPMN adalah untuk menciptakan representasi visual dari urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan bisnis tertentu. Dengan memvisualisasikan proses, BPMN membantu dan mengidentifikasi area inefisiensi atau potensi perbaikan dalam proses bisnis. Poin kedua, definisi business intelligence. Secara umum, business intelligence atau BI adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan penyajian data dalam upaya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Dalam hal pengumpulan data, BI melibatkan data dari berbagai sumber seperti catatan transaksi, basis data yang ada, dan juga sumber eksternal lainnya. Data yang dihimpun ini kemudian diproses, dikombinasikan, dan diintegrasikan guna memastikan kualitas data yang bagus.
Lalu setelahnya setelah melewati proses pengolahan data yang tepat, maka hasil pemrosesan akan dianalisis untuk menjadi sebuah pola informasi yang relevan sesuai dengan tren bisnis yang ada. Analisis ini dapat disajikan dalam visualisasi data seperti laporan, grafik, summary, atau sejenisnya, yang mana itu bertujuan untuk mempermudah yang membaca keputusan. Lalu berdasarkan visualisasi tersebut, maka akan diperoleh data yang akurat sehingga organisasi dapat membuat keputusan secara tepat dan strategis. Poin ketiga, konsep pengambilan keputusan berbasis data. Konsep pengambilan keputusan berbasis data dan atau business process model annotation, data dan analisis ke dalam alur proses bisnis yang mendukung pengambilan keputusan dan interpretasi data yang relevan, bukan hanya intuisi dan pengalaman semata. Boleh dilanjut, Mas, slide-nya? Oke, ada analisis masalah yang kedua. Di sini tuh ada 3 poin. Yang pertama, studi kasus penggunaan BPMN dalam business intelligence. Yang kedua, identifikasi potensi hambatan terhadap kelincahan bisnis akibat formalitas BPMN. Yang ketiga, analisis perbandingan antara struktur dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, poin pertama, studi kasus penggunaan BPMN dalam business intelligence. Latar belakangnya ini tuh disimulasikan pada sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan penjualan dengan memahami perilaku pelanggan dan tren produk. Mereka menggunakan sistem business intelligence untuk menganalisis data penjualan, stok, dan preferensi langganan. Pertama-tama proses bisnisnya dimodelkan menggunakan metode BPMN. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama mengumpulkan data penjualan, lalu ada pengumpulan data penjualan. Pengumpulan data penjualannya itu dilakukan dengan cara pengambilan data dari sistem POS atau point of sale. Lalu data yang diambil adalah data transaksi penjualan harian. Yang kedua, mengintegrasikan data dengan cara menggabungkan penjualan dengan data stok dan data pelanggan. Dan yang mana data tersebut disimpan pada suatu data warehouse. Ketiga, analisis data dengan cara menjalankan laporan AI atau tablet. Dan business rule task yang dilakukan adalah dengan cara menerapkan aturan untuk mendeteksi produk dan penjualan rendah atau tren naik. Keempat, mendapatkan keputusan secara otomatis dan menerapkan konsep gateway. Lalu kelima, dilakukannya penindaklanjutan yang mana akan menindaklanjuti hasil dari proses bisnis sebelumnya, yaitu penentuan keputusan. Proses terakhir ini yaitu mengirimkan rekomendasi promosi ke tim pemasaran, atau ini tuh pada kasus keperluan akan promosi. Lalu dilakukan pula aktivitas pembaruan seperti strategi stok dan pengadaan. Poin kedua, ada identifikasi potensi hambatan terhadap kelincahan bisnis akibat formalitas BPMN. Dalam studi kasus perusahaan retail yang tadi, proses pengambilan keputusan berbasis data dimodelkan menggunakan BPMN tentunya dengan 5 tahapan utama. Meskipun alur ini memberikan kejelasan dan struktur dalam pengambilan keputusan, beberapa potensi hambatan terhadap kelincahan bisnis dapat diidentifikasi, seperti terlalu banyaknya ketergantungan pada urutan proses formal. Lalu penggunaan gateway sebagai mekanisme keputusan bersifat deterministik. Yang lalu ada juga yang poin ketiganya, kurangnya fleksibilitas bagi analis data untuk mengeksplorasi atau mengintegrasikan data baru secara ad hoc. Yang terakhir, beban dokumentasi dan validasi model BPMN yang tinggi dapat memperlambat iterasi proses, terutama jika ingin mengubah struktur alur kerja karena harus memvalidasi seluruh modelnya gitu. Mungkin
Sekian dari saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian analisis masalah poin yang ketiga, yaitu analisis perbandingan antara struktur dengan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, penggunaan BPNN dalam sistem BI menciptakan struktur yang kuat untuk menghindari kesalahan, dokumentasi proses, dan mempermudah kolaborasi antar tim. Namun, lingkungan bisnis modern yang kompetitif dan cepat berubah, strukturalitas menjadi elemen penting yang sama kuatnya gitu. Nah, di struktur BPM ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya yaitu memberikan kejelasan dan visibilitas atas proses. Kemudian, memudahkan koordinasi antara departemen. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dalam alur pengambilan keputusan. Selain itu, kekurangannya juga ada, yaitu kurang adaptif terhadap kondisi mendadak, misalnya tren mendadak, bencana pasokan, perubahan perilaku pelanggan. Kemudian, membutuhkan siklus revisi proses yang panjang untuk beradaptasi. Selanjutnya itu ada fleksibilitas pendekatan non-BPMN atau hybrid. Juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan eksperimental. Kedua, analisis dan pengambilan keputusan dapat melakukan eksplorasi data tanpa terikat alur proses yang ketat. Kekurangannya yaitu berisiko inconsistency jika tidak ada koordinasi, sulit dilacak dan direplikasi dalam skala besar. Selanjutnya itu pembahasan. Boleh diganti slide-nya, Mas. Nah, di poin pembahasan ini ada 3 subnya, yaitu perspektif pro dan kontra BPM dalam BI menghambat kelincahan bisnis, kemudian faktor yang mempengaruhi kompleksitas organisasi, budaya, perusahaan, tingkat penggunaan teknologi. Yang ketiga, bagaimana BPNM berjalan tanpa mengorbankan kelincahan bisnis. Untuk poin yang pertama itu, perspektif pro dan kontra BPNM dalam BI menghambat kelincahan bisnis. Itu kita menilai dari perspektif pro-nya, keunggulan BPMN dalam bisnis intelijen. Sehingga BPNN ini menyediakan kerangka kerja proses yang struktur yang sangat mudah dipakai oleh pemangku kepentingan untuk memahami alur pengambilan keputusan. Standarisasi dalam pengambilan keputusan juga sangat jelas. Keputusan dapat dibuat mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, kemudian juga mengurangi ketergantungan pada persepsi individu atau insting semata. Nah, BPM ini juga cocok untuk proses standarisasi dan berulang. BPMN ini sangat efektif digunakan pada aktivitas yang bersifat rutin dan memiliki alur yang tetap, seperti pelaporan berkala atau proses-proses yang berkaitan dengan regulasi. Kompatibel dengan sistem BI modern. Banyak platform bisnis intelijen telah mendukung atau bahkan memiliki integrasi dengan engine BPMN, mempermudah otomatisasi proses bisnis. Selanjutnya juga ada perspektif kontranya. Perspektif kontra ini berkaitan dengan kelemahan BPMN dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Di antaranya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan yang cepat. Desain BPMN yang berfokus pada alur tetap membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang mendadak atau situasi yang cepat berubah. Kemudian kurang responsif terhadap data baru, karena prosesnya terdokumentasi secara detail, seringkali ada jeda waktu ketika harus menyesuaikan keputusan berdasarkan informasi atau data yang buruk masuk. Nah, yang ketiga ini yaitu kurang sesuainya untuk pendekatan agile dan iteratif dalam lingkungan kerja dan juga dalam beberapa eksperimen yang cepat untuk pendekatan agile atau iteratif ini. Ketergantungan pada peran dan struktur tertentu, BPMN biasanya menetapkan peran dan aktor spesifik untuk setiap aktivitas, sehingga memberikan fleksibilitas tim ketika menjadi rotasi personal atau perubahan struktur kerja. Selanjutnya, untuk poin kedua di pembahasan itu faktor yang mempengaruhi kompleksitas organisasi budaya, perusahaan, tingkat penggunaan teknologi. Nah, yang pertama itu kompleksitas organisasi kompleksitas dan skala organisasi merupakan variabel yang penting dalam pengaruh efektivitas penerapan BPNN. Ada entitas yang berskala besar dengan struktur proses yang rumit, kebutuhan akan didokumentasi secara formal
dan signifikan, sehingga menjamin konsistensi operasional. Namun, struktur organisasi yang kompleks juga dapat menghambat fleksibilitas dalam melakukan modifikasi proses secara cepat, sehingga memperlambat kemampuan organisasi merespon dinamika pasar yang berubah secara cepat. Selanjutnya itu di bagian budaya organisasi, karakteristik budaya perusahaan juga turut menentukan kesesuaian BPNN dengan pola kerja yang diterapkan. Organisasi memiliki budaya kerja birokratis, atau BPNN karena selaras dengan prinsip formalitas dan standarisasi. Nah, sebaiknya perusahaan mengadopsi nilai-nilai agility, inovasi, dan eksperimentasi, sehingga hal ini tidak akan menjadi hambatan terhadap fleksibilitas dan improvisasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian di bagian tingkat pemanfaatan teknologi informasi, derajat pemanfaatan teknologi, khususnya dalam hal otomasi dan sistem bisnis intelijen, itu sangat berperan dalam menentukan sejauh mana BPNN dapat mengoptimalkan atau sejauh mana BPNN ini dioptimalkan gitu. Organisasi yang telah mengimplementasikan sistem BI yang adaptif dan berbasis teknologi muktahir juga berpotensi mengurangi keterbatasan BPNN melalui integrasi yang mendukung fleksibilitas proses. Selanjutnya itu poin ketiga dari pembahasan itu bagaimana BPNN berjalan tanpa mengorbankan kelincahan bisnis. Nah, untuk menetapkan BPN dalam ranah bisnis intelijen tanpa mengorbankan ketangkasan bisnis, organisasi harus mengambil pendekatan yang seimbang dan strategis. Nah, ada beberapa taktik atau strategi yang bisa digunakan. Salah satunya yaitu pendekatan campuran. Itu biasanya digunakan untuk struktur dan fleksibilitasnya. Nah, organisasi dapat mengadopsi pendekatan campuran yang memadukan keunggulan BPNN dengan fleksibilitas dari metode agile. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dalam bukunya seperti Matthias Weck. Yang intinya pendekatan itu melibatkan 3 hal, yaitu menggunakan BPN untuk proses inti yang stabil dan berulang, kemudian menerapkan metodologi agile untuk komponen yang memerlukan adaptasi cepat, selanjutnya membangun titik integrasi yang jelas antara komponen terstruktur dan fleksibel. Nah, taktik yang kedua yaitu modelasi proses BPNN. Nah, untuk modelasi proses BPMN ini, ada modul-modul yang lebih kecil dan mandiri yang dapat digunakan, yaitu subproses yang dapat dirubah. Nah, kita dapat merancang subproses yang bisa dimodifikasi tanpa berdampak pada alur kerja secara keseluruhan. Yang kedua itu komponen plug and play. Itu tuh kita dapat membangun komponen proses yang dapat dengan mudah diubah atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu penggunaan event based gateway. Itu nantinya kita bisa menggunakan gateway berbasis kejadian untuk memungkinkan respon yang lebih dinamis terhadap perubahan keadaan. Nah, taktik yang ketiga itu penerapan teknologi pendukung. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan fleksibilitas BPNN, terutama pada platform BPNN low code, kemudian bisnis rule engine-nya juga, dan juga pendekatan API. Salah satunya kayak pendekatan API first itu nanti bisa digunakan untuk mengintegrasikan sistem BI dengan API yang mendukung pertukaran data dan fungsionalitas yang fleksibel. Selanjutnya, taktik yang keempat, yaitu budaya dan tata kelola yang adaptif. Dengan budaya dan tata kelola yang adaptif ini, kita dapat membangun budaya organisasi yang mendukung keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Tata kelola yang seimbang mengimplementasikan tingkat tata kelola yang sesuai dengan intensitas risiko dan kompleksitas proses. Selanjutnya juga perbaikan proses berkelanjutan. Ini nantinya dapat menyusun mekanisme untuk evaluasi dan peningkatan proses secara rutin. Yang ketiga, nantinya pemberdayaan tim, memberikan kebebasan kepada tim untuk mengambil keputusan dalam batasan ditetapkan oleh model proses. Nah, ada juga taktik yang kelima, itu integrasi dengan Case Management Model Annotation atau CMN. Nah, CMMN dirancang khusus untuk menangani kasus yang tidak terstruktur dan memerlukan fleksibilitas tinggi. Mengintegrasikan BPNN dengan CMMN dapat memberikan keseimbangan yang baik. Itu juga dikatakan oleh Thomas Davenport, yang intinya itu nanti pendekatan yang ini dapat menciptakan sistem yang responsif. Nah, yang terakhir itu ada taktik strategi implementasi bertahap.
Nah, ini taktik yang mungkin bisa diimplementasikan dianggap lebih urgen lah gitu. Yang nantinya di situ nanti ada 3 tahap, yaitu proyek percobaan. Yang di proyek percobaan itu kita mungkin bisa mengawalnya dengan proyek pilot untuk menguji keefektifan model BPMN dalam konteks BI. Nah, siklus umpan balik yang kedua itu siklus umpan baliknya gitu, metode siklus umpan balik. Nah, kita nanti bisa membangun mekanisme umpan balik untuk menyesuaikan modal sesuai dengan pengalaman bisnis. Nah, yang ketiga itu evaluasi bertahap. Nah, nanti kita bisa mengembangkan model BPMN secara bertahap, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks sesuai dengan permintaan. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi di atas, organisasi memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan BPMN dalam menciptakan struktur dan kejelasan proses, sembari menjaga kelincahan yang diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, mungkin untuk bagian pembahasan sampai di situ, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, mungkin oleh Mas Ferry. Sorry Mas, masih unmute kayaknya Mas. Ya, masih mute kayaknya. Baik, terima kasih Mas Iksan atas pembahasannya. Baik, dari pembahasan di atas telah sampailah pada kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini bisa disimpulkan bahwa ada beberapa kesimpulan. Yang pertama ada BPMN memainkan peran krusial dan dalam bisnis intelijen, khususnya dalam memberikan organisasi, standarisasi, dan kejelasan dalam proses pengembalian keputusan yang berbasis data. Notasi yang telah distandarisasi mengimplementasikan komunikasi yang baik di antara pemangku kepentingan dan mendukung dokumentasi dari proses yang rumit. Dan yang kedua, ada ketegangan yang melekat antara struktur BPN dan kebutuhan akan ketangkasan bisnis. Di suatu sisi BPMN menyediakan kerangka yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, formalitas yang berlebihan bisa menghalangi kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang ketiga, ada keberhasilan BPMN dalam konteks BI sangat mempengaruhi faktor-faktor seperti kompleksitas organisasi, budaya, perusahaan, dan tingkat kebermanfaatan teknologi. Organisasi yang lebih besar dari lebih rumit dapat lebih merasakan keuntungan dari struktur BPMN. Sedangkan startup dan perusahaan yang beroperasi cepat mungkin menemukan bahwa pendekatan yang lebih fleksibel lebih sesuai dengan mereka. Yang keempat, ada pendekatan gabungan yang menggabungkan BPMN dengan metodologi yang lebih luas seperti Agile dan CMMN. Memberikan solusi yang menarik dengan memanfaatkan BPMN untuk proses yang stabil, penyesuaian yang cepat, organisasi dapat mendapatkan manfaat dari kedua pendekatan tersebut. Yang kelima, ada teknologi terkini dan praktik tata kelola yang responsif dapat membantu meredakan ketegangan antara struktur BPMN dan kebutuhan akan kelincahan platform low-code, mesin, ataupun bisnis. Dan pendekatan berbasis API dapat mengangkatkan fleksibilitas dalam pelaksanaan BPMN. Sedangkan tata kelola, keseimbangan, dan pemberdayaan tim dapat menciptakan ruang bagi inovasi dalam kerangka kerja yang terorganisasi. Tolong slide-nya Mas Rizka. Yang keenam, ada secara keseluruhan BPMN tetap menjadi alat yang berharga dalam arsenal bisnis intelijen, tetapi cara penerapannya perlu dipikirkan dengan seksama dan sesuai dengan konteks khusus. Organisasi tersebut menemukan keseimbangan yang tepat antara struktur dan fleksibilitas sangat penting untuk memaksimalkan manfaat BPMN sambil menjaga ketangkasan yang dibutuhkan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Yang ketujuh, seperti yang diletakkan oleh Matthias Waskes 2019, pendekatan hybrid yang mengintegrasikan BPMN dengan metodologi adaptif dapat menciptakan keseimbangan optimal antara struktur dan fleksibilitas. Yang ketujuh, dari Ken
Kate Swenson 2010 menyoroti pentingnya modularisasi proses untuk meningkatkan adaptabilitas tanpa mengorbankan kejelasan struktur, sebuah prinsip yang dapat diterapkan dalam implementasi BPMN. Yang kedelapan ada dari Thomas Deport 2013 menekankan bahwa kombinasi pendekatan proses terstruktur dengan manajemen khusus dapat menciptakan sistem yang responsif namun tetap terorganisir mendukung gagasan integrasi BPMN dengan CMMN. Adapun kritik dan saran, keterbatasan penelitian ini, dokumen ini sebagian besar didasarkan pada analisis konseptual dan studi kasus simulasi. Penelitian empiris yang telah mendalam dengan data kuantitatif mengenai penerapan BPMN dalam konteks BI di berbagai perusahaan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak sesungguhnya terhadap pelincahan bisnis, fokus pada perspektif teknis. Diskusi dalam tulisan ini cenderung menitik beratkan pada sisi teknis BPMN dan BI, dengan sedikit penekanan pada aspek manusia dan budaya yang juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Kurangnya analisis industri spesifik. Dokumen ini menawarkan analisis yang relatif umum tanpa menggali secara mendalam bagaimana dinamika industri tertentu seperti keuangan, teknologi, ataupun manufaktur dapat mempengaruhi keseimbangan ideal antara struktur BPMN dan kelincahan bisnis. Studi empiris komprehensif melakukan penelitian empiris yang membandingkan kinerja organisasi yang menerapkan BPMN dalam BI dengan yang menggunakan metode lain. Dengan memonitor indikator kelincahan bisnis seperti waktu reaksi terhadap perubahan pasar dan tingkat inovasi, mengembangkan framework evaluasi, membangun kerangka kerja yang dapat membantu organisasi mengevaluasi kesesuaian BPMN untuk kebutuhan spesifikasi dalam BI, mereka dengan memperhatikan elemen kontekstual seperti ukuran organisasi, budaya, dan dinamika industri. Eksplorasi integrasi dengan teknologi engine emerging. Penelitian bagaimana teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan blockchain dapat digabungkan dengan BPMN untuk meningkatkan fleksibilitas sambil menjaga kemanfaatan struktural. Studi longitudinal melaksanakan penelitian jangka panjang yang mengikuti perkembangan pengguna BPMN dalam organisasi dari waktu ke waktu untuk memahami bagaimana pendekatan terhadap pemodelan proses beradaptasi seiring perubahan kebutuhan bisnis dan lingkungan kompetitif. Pengembangan best practice mengidentifikasi dengan mendokumentasikan praktek terbaik untuk penerapan BPMN dalam konteks BI yang mengurangi dampak negatif terhadap kelincahan bisnis berdasarkan pengalaman organisasi yang telah berhasil menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Dengan mengatasi kekurangan ini dan mengikuti masukan dan penelitian di masa mendatang, pemahaman kita mengenai hubungan antara BPMN Business Intelligence dan kelincahan bisnis dapat menjadi lebih dalam, memungkinkan operasi organisasi untuk membuat pilihan yang lebih terformasi dengan pendekatan pemodelan proses yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, terima kasih. Mungkin itu pembahasan dalam isi makalah yang telah dijadikan oleh Bapak Nanang dan teman-teman. Oke, kita tutup ya. Baik, terima kasih Pak Nanang, Mas Ramadan, Mas Rizka, Mas Iksan. Ya, terima kasih semuanya.